Pernahkah kamu merasa ada sesuatu yang sangat besar di dalam dirimu? Sebuah kekuatan yang tak terlihat tapi terasa begitu nyata. Kekuatan yang menuntunmu, menekanmu, dan terkadang bahkan menaklukkanmu. Itulah nafsu dorongan alami yang tertanam di setiap manusia sejak lahir. Ia bukan musuh, tapi jika tak dikendalikan, ia bisa menjadi racun. Bayangkan dirimu seperti api. Api yang kecil bisa memberi cahaya, memberi kehangatan, dan menyalakan semangat. Tapi api yang dibiarkan tanpa kendali bisa membakar habis segalanya. Begitu pula dengan nafsu. Jika kau biarkan menguasaimu, ia akan mencuri fokusmu, merampas energimu, dan menjauhkanmu dari impian yang seharusnya bisa kau capai. Namun jika kau mampu menguasainya, ia akan menjadi sumber tenaga yang luar biasa. Kekuatan yang bisa menembus batas. Kita hidup di zaman di mana segalanya instan. Kesenangan ada di ujung jari, hiburan di mana-mana, dan godaan datang dari segala arah. Di tengah semua itu, manusia modern justru semakin kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Kita terbiasa memuaskan keinginan sesaat, tanpa sadar, kita sedang memperbudak diri pada hawa nafsu. Dan setiap kali kita menyerah pada dorongan itu, sedikit demi sedikit, kita kehilangan kekuatan terbesar yang kita punya, kekuatan untuk memilih. Bayangkan, kalau saja kamu bisa menahan satu dorongan kecil saja, keinginan untuk bermalas-malasan, keinginan untuk membuka sesuatu yang tak perlu, keinginan untuk sekadar menghibur diri sementara, mungkin kamu akan menemukan versi dirimu yang jauh lebih hebat. Karena di balik kemampuan mengendalikan diri, tersimpan rahasia besar. Siapa yang bisa menguasai dirinya sendiri, dialah penguasa dunia. Buddha pernah berkata, dia yang mampu menaklukkan dirinya sendiri, lebih hebat daripada dia yang menaklukkan 1000 musuh di medan perang. Dan dalam Al-Quran Tuhan berfirman, dan adapun orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya, dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka surgalah tempat tinggalnya. An-Nazi'at 40:41. Ayat dan kata-kata ini bukan sekadar nasihat moral. Mereka adalah pesan universal, bahwa pengendalian diri adalah bentuk kekuasaan tertinggi. Kekuatan sejati bukan tentang otot, uang, atau jabatan. Kekuatan sejati adalah ketika kamu bisa berkata, tidak, aku memilih untuk tidak dikuasai oleh hawa nafsu. Dari sinilah perjalanan dimulai. Perjalanan untuk menaklukkan musuh terbesar yang pernah ada dirimu sendiri. Bukan perjalanan yang mudah, tapi percayalah, ketika kamu mampu menahan sesuatu yang paling sulit dikendalikan, dunia akan terbuka di hadapanmu. Kamu akan menyadari bahwa selama ini, bukan dunia yang perlu kamu taklukkan, tapi hatimu sendiri. Bagian 2, nafsu. Kekuatan yang harus dikendalikan. Setiap manusia dilahirkan dengan 2 kekuatan besar di dalam dirinya. Akal dan nafsu. Keduanya bukan musuh, tapi juga bukan sahabat yang mudah dikendalikan. Akal adalah cahaya yang menuntun. Nafsu adalah api yang menguji. Nafsu bukan hanya tentang birahi. Ia adalah keinginan tanpa batas, hasrat untuk makan, tidur, berkuasa, diakui, bahkan untuk sekadar merasa nyaman. Nafsu adalah bagian alami dari dirimu yang bisa membuatmu bertumbuh atau justru jatuh. Karena begini, tanpa nafsu, manusia takkan punya dorongan untuk maju. Tapi tanpa kendali, manusia akan menjadi budak dari keinginannya sendiri. Dan disinilah rahasia besar kehidupan disembunyikan. Bukan semua yang kau inginkan harus kau turuti. Karena terkadang apa yang paling kamu inginkan adalah hal yang paling berbahaya bagi jiwamu. Bayangkan seseorang yang setiap kali ada keinginan, langsung ia turuti. Ia ingin kesenangan, ia kejar. Ia ingin melarikan diri dari rasa bosan, ia lakukan apapun. Sedikit demi sedikit tanpa sadar, ia bukan lagi manusia yang memimpin hidupnya. Ia hanya mengikuti, tak lagi mengendalikan. Dan pada saat itu, ia kehilangan dirinya. Para bijak zaman dulu tahu betul bahaya ini. Mereka mengajarkan bahwa nafsu harus dijinakkan, bukan dimatikan. Karena nafsu adalah tenaga mentah. Jika diarahkan dengan benar, ia bisa menjadi bahan bakar pencapaian tertinggi. Dalam kitab Bhagavad Gita, Sri Krishna berkata, seperti api yang tertutup asap, pengetahuan manusia tertutup oleh nafsu. Karena nafsu adalah musuh abadi yang membakar hati manusia. Dan dalam Islam, Nabi Muhammad bersabda, pejuang sejati adalah orang yang berjuang melawan hawa nafsunya. H.R. Ahmad. Artinya, perang terbesar dalam hidupmu bukan melawan dunia luar, tetapi melawan dunia dalam dirimu sendiri. Ilmu modern pun membenarkan ini. Psikologi menyebutnya self-regulation. Kemampuan seseorang menahan dorongan sesaat demi tujuan jangka panjang. Menurut riset dari University of Pennsylvania, orang yang memiliki kontrol diri tinggi cenderung lebih sukses, lebih bahagia, dan lebih sehat. Bukan karena mereka punya lebih banyak waktu, tapi karena mereka tahu kapan harus berkata tidak.
Nafsu yang tidak dikendalikan adalah racun, tapi nafsu yang diarahkan adalah kekuatan. Kamu bisa memilih, membiarkan dirimu dikuasai oleh dorongan, atau menjadikan dorongan itu alat untuk naik lebih tinggi. Bayangkan energimu seperti air terjun. Jika dibiarkan liar, ia menghancurkan apapun di jalannya. Tapi ketika dialirkan ke turbin, air itu menjadi tenaga listrik, sumber kekuatan luar biasa. Begitulah nafsu bekerja. Ia tidak perlu dibuang, ia hanya perlu diarahkan. Kendalikanlah, maka ia akan mengangkatmu lebih tinggi. Tapi jika kamu menyerah padanya, ia akan menyeretmu semakin dalam. Ingatlah, kekuatan sejati bukan tentang menahan selamanya, tapi tentang menguasai arah keinginanmu. Dan ketika kamu mulai menaklukkan nafsumu, kamu bukan hanya menjadi lebih kuat, kamu menjadi lebih bebas. Bebas dari dorongan yang memperbudak, bebas dari keinginan yang menjerat. Bagian 3, ilmu pengetahuan di balik pengendalian diri. Pernahkah kamu merasakan betapa beratnya menahan diri saat pikiranmu tahu apa yang benar tapi tubuhmu menjerit ingin melakukan yang sebaliknya? Seolah ada dua kekuatan besar yang berperang di dalam dirimu. Satu menarikmu ke arah disiplin, dan yang lain menggoda dengan kenikmatan sesaat. Itu bukan sekadar perasaan, itu sains. Di dalam kepalamu ada dua kerajaan yang terus berseteru. Yang pertama adalah kerajaan purba, dikendalikan oleh amigdala, bagian otak yang bereaksi cepat, impulsif, dan haus kepuasan instan. Ia adalah sisa dari masa lalu, dari zaman ketika manusia bertahan hidup dengan mengikuti naluri. Ia berbisik, lakukan sekarang, nikmati sekarang, tak perlu menunggu. Namun ada kerajaan kedua, lebih tenang, lebih bijak, tapi juga lebih sulit didengar. Ia terletak di prefrontal cortex, bagian otak yang membuatmu mampu berpikir panjang, menimbang akibat, merencanakan masa depan. Dialah sang penguasa sejati, jika kamu memberi dia kesempatan untuk memimpin. Setiap kali kamu menolak godaan kecil, menunda membuka notifikasi, menahan emosi, atau tetap fokus ketika ingin menyerah, kamu sedang memenangkan peperangan itu. Kamu sedang memperkuat kerajaan kesadaranmu. Kamu sedang membangun kekuatan yang tak bisa dilihat mata, tapi bisa dirasakan di setiap keputusanmu. Para ilmuwan menyebutnya neuroplasticity, kemampuan otak untuk berubah berdasarkan kebiasaan yang kamu tanamkan. Artinya, setiap kali kamu memilih untuk mengendalikan diri, otakmu beradaptasi. Ia menulis ulang jalur-jalur di dalamnya, menjadikannya lebih kuat, lebih tahan terhadap godaan, lebih mampu berkata tidak. Ada satu eksperimen terkenal, The Marshmallow Test di Stanford. Anak-anak diberi satu permen dan ditantang, menunggu beberapa menit untuk mendapatkan dua. Sebagian menyerah, sebagian lain bertahan. Tahun demi tahun berlalu, dan para peneliti menemukan sesuatu yang menakjubkan. Mereka yang mampu menahan diri di masa kecil, tumbuh menjadi orang dewasa yang lebih bahagia, lebih sukses, lebih kuat dalam menghadapi hidup. Itu bukan keajaiban, itu konsekuensi. Hasil dari kemampuan sederhana tapi luar biasa. Menunda kepuasan sesaat demi tujuan yang lebih besar. Ketika kamu belajar mengendalikan diri, tubuhmu pun berubah. Kadar kortisol, hormon stres mulai menurun. Dan dopamina, zat yang biasanya membuatmu kecanduan pada kesenangan cepat, kini muncul dari sumber yang lebih murni. Pencapaian, kebanggaan, kedisiplinan. Rasanya berbeda, lebih dalam, lebih sejati. Pengendalian diri bukan berarti memadamkan api dalam dirimu. Bukan mematikan keinginan, tapi mengarahkan apinya agar membakar ke arah yang benar. Karena energi nafsu tidak bisa hilang, ia hanya bisa ditransformasikan. Dan ketika sains membuktikan bahwa kendali diri bisa dilatih, maka tak ada alasan lagi untuk pasrah pada kebiasaan buruk. Kamu bukan tawanan nafsumu, kamu adalah pelatihnya. Setiap kali kamu menolak hal kecil yang tak perlu, kamu sedang menempa dirimu menjadi lebih tangguh. Setiap kali kamu menahan diri dari godaan sesaat, kamu sedang menciptakan masa depan yang lebih kuat, lebih jernih, lebih berdaya. Pada akhirnya, ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan kuno berjumpa di satu titik yang sama. Kemenangan sejati dimulai dari dalam diri, dan mereka yang mampu mengendalikan diri adalah mereka yang akan mengendalikan dunia. Ya, bagian 4, energi yang tidak hilang tapi berubah. Pernahkah kamu merasa setelah menahan diri dari sesuatu yang kamu inginkan, justru muncul kekuatan baru di dalam dirimu? Bukan sekadar perasaan lega, tapi ada energi, sesuatu yang membuatmu lebih hidup, lebih jernih, lebih kuat. Itu bukan kebetulan, itu hukum alam. Dalam dunia fisika, ada satu prinsip sederhana. Energi tidak pernah hilang, ia hanya berubah bentuk. Begitu pula dengan energi dalam dirimu. Ketika kamu menahan dorongan, ketika kamu menolak godaan sesaat, energi itu tidak hilang, ia hanya bertransformasi. Dari energi nafsu menjadi energi fokus, dari energi emosi
menjadi kekuatan tekad, menjadi keinginan untuk menuruti hawa, menjadi dorongan untuk menaklukkan diri. Bayangkan ini, seorang pejuang yang berhadapan dengan amarahnya sendiri. Ia bisa meledak, menghancurkan segalanya, atau menahan diri dan mengarahkan tenaga itu menjadi keberanian dan keteguhan. Yang satu hancur karena emosinya, yang lain tumbuh karena mengubah energinya. Itulah bedanya antara orang yang dikendalikan oleh nafsu dan orang yang mengendalikan nafsunya. Energi dari dorongan itu tidak harus dilawan dengan kekosongan, tapi dialihkan menjadi kekuatan penciptaan. Ketika kamu menahan amarah, energi itu bisa berubah menjadi kejelasan berpikir. Ketika kamu menahan hasrat berlebihan, energi itu bisa berubah menjadi kreativitas. Ketika kamu menahan keinginan untuk menyerah, energi itu bisa berubah menjadi ketekunan. Lihat para seniman besar, ilmuwan, pemimpin, dan orang-orang yang mengubah dunia. Mereka semua punya nafsu, punya dorongan, punya keinginan yang sama seperti kita. Tapi mereka belajar satu hal, mengubah arah arus energi itu. Dari pelarian menjadi penciptaan, dari kesenangan sesaat menjadi karya abadi. Karena sejatinya, setiap kali kamu menahan sesuatu, kamu sedang mengisi baterai spiritualmu. Kamu sedang mengumpulkan daya yang kelak bisa meledak dalam bentuk prestasi, karya, dan perubahan besar. Itulah rahasia para yogi, para atlet, para pemikir. Mereka bukan tidak punya keinginan, mereka hanya menundukkan keinginan itu untuk melayani tujuan yang lebih tinggi. Dan menariknya, sains pun membenarkan hal ini. Ketika seseorang menunda kepuasan sesaat, sistem sarafnya mulai menyeimbangkan diri. Energi yang biasanya tersedot untuk hal-hal kecil mulai diarahkan ke fokus, konsentrasi, dan produktivitas. Tubuh menjadi lebih tenang, pikiran menjadi lebih tajam, dan di sanalah aliran energi baru muncul, energi yang stabil, kuat, dan terkendali. Inilah yang sering disebut para bijak sebagai transmutasi energi, mengubah hasrat menjadi daya cipta, mengubah keinginan menjadi kekuatan untuk bertumbuh. Dan itulah seni tertinggi dalam hidup, mengubah api yang bisa membakar menjadi api yang menerangi. Jadi ketika dorongan itu datang, jangan buru-buru menolaknya. Rasakan, sadari, lalu arahkan. Biarkan ia menjadi bahan bakar yang menyalakan semangatmu, bukan bara yang membakar kendalimu. Karena kebenaran sejati sederhana, energi dalam dirimu tidak pernah hilang. Ia menunggu untuk diarahkan oleh tangan seorang pengendali sejati. Dan jika kamu bisa melakukannya, kamu tak hanya menguasai dirimu, kamu sedang menguasai sumber kekuatan hidup itu sendiri. Bagian 5. Filosofi pengendalian diri. Pengendalian diri, dua kata yang sederhana, tapi di baliknya tersembunyi filosofi yang membentuk peradaban, menuntun manusia dari kegelapan menuju kebijaksanaan. Sejak ribuan tahun lalu, para bijak di seluruh penjuru dunia mengajarkan hal yang sama, dengan bahasa yang berbeda, tapi maknanya satu. Kenalilah dirimu, maka kau akan mengenal dunia. Di Yunani kuno, Socrates berkata bahwa kebijaksanaan sejati dimulai ketika seseorang mengenali batas dirinya, bahwa keberanian bukan berarti melakukan apapun yang diinginkan, tapi melakukan yang seharusnya dilakukan. Di timur, para samurai Jepang menyebutnya Bushido, jalan kehormatan. Sebuah prinsip yang menuntut penguasaan diri sebelum menguasai pedang. Dan di Timur Tengah, para sufi berbicara tentang jihad akbar. Peperangan terbesar bukan melawan musuh di luar, tapi melawan hawa nafsu di dalam diri. Semuanya bermuara pada satu hal. Pengendalian diri adalah bentuk tertinggi dari kebebasan. Karena ketika kau dikuasai oleh nafsu, kau menjadi budak. Budak dari keinginan, budak dari reaksi, budak dari dunia luar yang selalu menuntut kepuasan cepat. Namun ketika kau bisa menahan diri, memilih dengan sadar, dan menolak untuk dikuasai oleh dorongan, saat itulah kau benar-benar merdeka. Bayangkan air. Air yang mengalir liar bisa menghancurkan apapun yang dilaluinya. Tapi ketika diarahkan menjadi sungai, menjadi bendungan, menjadi turbin, dia bisa menyalakan seluruh kota. Begitulah manusia yang mampu mengendalikan dirinya. Dia tidak kehilangan kekuatannya. Ia hanya menyalurkannya. Dengan bijak, pengendalian diri bukanlah pengekangan tapi penyelarasan. Ia bukan tentang memadamkan api, melainkan menyalakannya ke arah yang benar. Ia bukan tentang melemahkan hasrat, melainkan menyadari tujuannya. Di dunia modern yang serba cepat ini, kita sering salah paham. Kita mengira kebebasan berarti melakukan apapun yang kita mau. Padahal kebebasan sejati adalah ketika kita tidak diperbudak oleh keinginan untuk melakukan apapun yang kita mau. Marcus Aurelius, kaisar sekaligus filsuf Romawi, pernah menulis, kemenangan atas diri sendiri adalah kemenangan yang tidak bisa direbut oleh siapapun. Kalimat itu abadi, karena di dalamnya terkandung kebenaran universal, bahwa semua pencapaian, semua kesuksesan, semua kedamaian, berawal dari satu kemenangan kecil, menaklukkan diri. Kendalikan amarahmu, maka kau akan menemukan ketenangan. Kendalikan keinginanmu, maka kau akan menemukan kebijaksanaan.
Kendalikan egomu, maka kau akan menemukan cinta sejati. Filosofi pengendalian diri bukan sekadar ajaran moral. Ia adalah seni hidup. Seni untuk menata badai di dalam dada. Seni untuk memilih diam di tengah kekacauan. Seni untuk tetap tegak, bahkan ketika seluruh dunia mencoba menggoyahkanmu. Dan di sanalah rahasia terbesar manusia disembunyikan, bahwa kekuasaan tertinggi bukanlah kekuasaan atas orang lain, melainkan kekuasaan atas diri sendiri. Karena ketika kamu mampu menguasai dirimu, amarahmu, keinginanmu, dan ketakutanmu, maka dunia tidak lagi bisa menguasaimu. Kamu tidak hanya menjadi pengendali, kamu menjadi tuan atas takdirmu sendiri. Bagian 6, kendalikan dirimu, kendalikan dunia. Dan kini, sampailah kita di ujung perjalanan. Perjalanan yang bukan tentang dunia luar, melainkan tentang dunia yang ada di dalam diri. Setelah semua yang telah kau pahami tentang nafsu, ilmu, energi, dan filosofi, ada satu kebenaran terakhir yang harus kau hadapi. Bahwa musuh terbesarmu adalah dirimu sendiri, bukan orang lain. Bukan keadaan, bukan masa lalu, atau nasib, atau dunia yang tak adil, tapi dirimu, sisi dalam dirimu yang tak mau tunduk, yang selalu ingin jalan mudah, yang berbisik pelan, "Sudahlah, cukup sampai di sini." Dialah lawan yang paling licik, karena ia tahu semua kelemahanmu. Ia tahu di mana batas sabarmu, di mana ketakutanmu, di mana titik di mana kau akan menyerah. Namun, di saat yang sama, di dalam dirimu juga ada kekuatan lain, suara kecil yang berkata, "Aku bisa lebih dari ini." Suara itu adalah nyala yang selama ini bersembunyi di balik kabut keraguan dan hawa nafsu. Dan ketika kau memilih untuk mendengarkan suara itu, hidupmu mulai berubah. Sebab pengendalian diri bukan tentang menolak hidup, melainkan menuntun hidup. Bukan tentang menahan, tapi tentang menguasai. Tentang berdiri tegak di tengah badai dan berkata, "Aku tetap memegang kendali." Ketika kamu bisa menahan amarah, dunia menjadi lebih damai. Ketika kamu bisa menahan godaan, hatimu menjadi lebih tenang. Dan ketika kamu bisa menahan diri dari hal-hal kecil yang melemahkan, kamu mulai memegang kekuatan besar yang mampu mengubah segalanya. Bayangkan sejenak, jika setiap manusia mampu menguasai dirinya sendiri, tidak dikuasai oleh emosi, nafsu, atau ketakutan, maka dunia ini tak lagi dipenuhi dengan peperangan, iri hati, dan keserakahan. Dunia akan menjadi tempat di mana kekuatan sejati lahir dari kedamaian batin. Dan itulah makna sejati dari kalimat, kendalikan dirimu, kendalikan dunia. Karena dunia luar hanyalah cerminan dari dunia di dalam. Jika hatimu kacau, maka hidupmu pun kacau. Tapi jika jiwamu tenang dan terarah, maka segala yang di luar akan mengikuti keseimbangan itu. Lihatlah para tokoh besar sepanjang sejarah, mereka yang mengguncang dunia, bukan dengan amarah, tapi dengan kedalaman jiwa. Mereka yang tidak dikendalikan oleh nafsu, tapi mengendalikannya dengan kebijaksanaan. Itulah rahasia mereka. Dan rahasia itu kini ada di tanganmu. Jadi, ketika godaan datang, ketika emosi membara, ketika dunia mencoba menggoyahkanmu, ingat ini, setiap detik adalah ujian. Setiap pilihan adalah latihan. Dan setiap pengendalian kecil adalah kemenangan besar. Karena yang menaklukkan dirinya tak lagi perlu menaklukkan siapapun. Ia sudah menjadi penguasa tertinggi, penguasa atas pikirannya, atas hatinya, atas hidupnya. Dan di saat itulah, dunia tunduk padamu. Bukan karena kau menaklukkannya, tapi karena kau telah menaklukkan dirimu sendiri. Jadi ingatlah, kekuatan sejati bukanlah kemampuan untuk menguasai banyak hal. Kekuatan sejati adalah ketika kamu bisa berkata dengan tenang, "Aku berkuasa atas diriku sendiri." Dan dari sanalah, segala perubahan di dunia akan dimulai. Tamat.